sangat khawatir kalau ada tim Liga 2 di sini dan bukan asli Pati, saya pinjam uang cuma 3 jam, saya bilang itu. 3 jam. 3 jam, tapi besar 200 juta. Lu buat tahu Mas, saya ceritain. Nah, kalau tahu Jawa Timur adalah nerakanya sepak bola Indonesia. Woi. Tim desa, tim Megur Wani Nekat, duit cumpon, itu pemain dorong semua, sampai berapa jam. Pemain turun? Dorong semua. Iya. Maaf, Pemda Kabupaten Pati, sering pinjam mobil dan tak tinggal di hotel, Mas. Nggak ada Mas orang rumah, nggak ada yang istri saya, adik saya. Kalau saya udah bilang ngurus Persipa, mungkin nggak pulang setahun nggak masalah. Kita 3 bulan bayari pemain, tapi nggak ada pemasukan, Mas. Jadi saya ndeyeng, Mas. Ndeyeng. Pemain titipan tetap akan berpotensi pemain masuk angin. Persipa Pati ya, semoga bisa centang biru ya. Karena satu-satunya di Liga 2 yang belum centang biru. Oke, selamat malam. Ini kali pertamanya ngebes di malam hari ya pemirsa. Kali ini kita sudah kedatangan nih dari manajer Persipa Pati. Ada Mas Dian Dwi Budianto. Tepuk tangan dong. Oke, suatu kehormatan bagi kami ya, khususnya keluarga besar Ngebes sudah kedatangan manajer Persipa Pati nih. Ya, masa bakti berapa tahun Mas kalau di manajer Mas? Baru 2 tahun. 2 tahun ya. Oke, semoga nanti bisa berkembang lebih baik, bisa ngurus cah-cah lagi bersama teman-teman. Yuk. Oke, kali ini kita masih berduka ria ya bersama patah hatinya lelaki nasional ya. Karena apa? Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 nih ya. Ini kita patah hati lelaki nih yang ya. Ngurus cacah nyalai awet SD kok. Oke Mas Dian, ini di sesi yang pertama ini, ya ini tak kasih 2 pilihan. Mas Dian cuma pilih 1 saja. Oke. Ya, nggak boleh 2. Yang pertama, Persipa juara Liga 1 atau Timnas Indonesia juara Piala AFF? Wah, pilihan sulit ya. Pilihan sulit nih. Ntar saya sulit-sulit. Kalau Mas. yang sekarang mungkin Siap. mikirnya timnas juara dulu. Timnas juara Piala AFF. Ya. Oke. Yang kedua, menang lawan Persiku Kudus di kandang sendiri atau nahan imbang Persib di Bandung. Menang dari Persik Kudus. Oke. Oh, ribet banget ya. Arek-arek caca ya. Aku suka manajer. Ya, ini bagus ini. Tadi pel ya. Bisa lewat siang di sini. Aduh. Oke, yang ketiga. Terpilih jadi exco PSSI atau terpilih jadi anggota DPR provinsi. Iya, gue yuk mangenge. Oke. Gimana? Mungkin lebih ke terpilih dari DPRD provinsi dulu. Terpilih jadi DPRD provinsi. Bisa membawa perubahan. Oke, di lokal-lokal dulu nih ya. Ya. Oke, siap membangun daerah. Yang selanjutnya, yang keempat nih. Persipa jadi tim musafir alias gak main di stadion sendiri tapi sering menang. Atau main di kandang sendiri, Stadion Joyokusumo full penonton tapi belum tentu menang. Tetap di rumah sendiri. Tetap di rumah sendiri meskipun belum tentu menang. Iya, karena kita akan mengusahakan untuk menang. Wow, yes. Oke. Ceru. Oke, next. Yang kelima, Persipa menang karena dibantu wasit atau kalah karena dicurangi wasit iki? Iya. Mumet ya. Susah. Saya ulangi. Susah. Persipa menang karena dibantu wasit atau kalah karena dicurangi wasit? Mungkin kalah kondisi curang wasit lah. Kalah karena dicurangi wasit. Daripada main kotor ya, main kemproh ya. Oke, next. Yang keenam nih, Erick Thohir apa Ganjar Pranowo? Jelas Erick Thohir. Erick Thohir. Wah, cepat sekali jawabnya. Masih terguling soalnya. Siap, next. Yang ketujuh nih, Tri Handoko atau Rizky Novriansah? Wah, dua-duanya pemain saya itu. Ya. Jadi dua-duanya goalgetter. Kalau disuruh milih nih, Kalau milih, ya mungkin Tri Handoko. Tri Handoko, ya. Kenapa Tri Handoko? Karena Tri Handoko yang berjuang dari Liga 3 sampai Liga 2. Gitu. Oke. Dan Mas Tri Handoko masih bergabung bersama masih. Persipa Sama masih. ya. Oke, amin. Enggak, Mas Tri Handoko asli Pacitan. Kalau yang asli Pati kan Rudi Widodo. Rudi Widodo. Mas Rudi juga pemain juga ya?
Pemain plus pelatih. Plus pelatih. Oh, itu plus ya berarti. Iya. Oh, Mas Rudi Gajinya Widodo. double. Double ya. Oke, yang selanjutnya Rudi Widodo atau Bambang Pamungkas? Jelas Rudi Widodo. Rudi Widodo tetap ya, lokalitas tanpa Iya. batas. Oke. Loyalitas. Loyalitas. Biasa. Next, Luis Milla apa Sintayong? Sintayong. Sintayong. Kenapa Sintayong? Sintayong lama di Indonesia dan juga apa ya? Progresnya dia walaupun memang tidak instan, Siap. tapi perlahan sudah mulai kelihatan dan juga bisa membuat pemain muda untuk bisa berkompetisi di timnas. Ada atmosfer baru di dunia Iya. persepak bolaan Indonesia ya Sintayongnya. Oke. Next, Ricky Kambuaya apa Ripal Wahyudi? Rival Wahyudi. Ripal Wahyudi. Oke. Next, jika ada dana unlimited nih, sebutkan 3 pemain lokal yang bermain di Liga 1 yang akan dibeli untuk main di Persipa plus 1 pelatih. Wih, berat loh. 3 pemain nih. Nek di dana berah Persipa ya. Jelas memulangkan pemain-pemain asli Pati untuk ke Persipa Pati. Mungkin seperti Rian Ardiansyah. Oke. Yang kedua mungkin Wawan Febrianto. Wawan Febrianto. Yang ketiga, ya Mas Joko juga bisa. Mas Gitu. Joko. Ya. Wan mulai wan. Mas Wawan kenal. Lu pernah main film juga bersama di sini Iya, ya. iya. Mas Joko Ribowo. 3 episode malah. 3 episode loh. Belum asli Iya. lokal Pati sendiri, Mas. Berarti Mas Dian itu punya ini ya. Energi tersendiri untuk pemain-pemain itu untuk bisa membangun Pati lagi gitu ya. Iya, karena kalau pemain lokal kan kebanggaannya itu double. Satu bangga bisa menarik lagi pemain lokal Siap. udah pergi. Nggih. Keduanya pasti lebih geteh Mas. Itu pasti. Lebih geteh. Iya. Wani preh. Lebih edan. ngeyel. Wani ngeyel ya. Iya. Hashtagnya cacah ya. Diurus cacah ini. Itu diurus cacah juga hashtagnya udah mendunia juga ya. Udah menasional. Menasional, Jadi semua orang tahu kalau Persewati itu mesti identik dengan cacah. Diurus cacah. Diurus cacah. Ya. Papa ganti ya. Keren. Lah kowe tante-tante yang. Terakhir Bapak mau dijual soalnya. Bapak. Oke, next. Kalau 3 pemain asing, ini lanjutan pertanyaan ya. Ya. Kalau 3 pemain asing nih, kalau tadi kan lokal, yang bisa mau direkrut di Persipa Pati kalau kita punya dana lebih-lebih nih. 3 pemain asing. Kalau pemain asing banyak banget soalnya. Siapa yang udah main Indonesia apa belum? Ya, Indonesia juga nggak apa-apa. Ya kalau bisa ya strikernya Marco Simic ya. Marco Simic. Wow. Ya, itu yang udah kelihatan goal getter-nya. Goal getter, oke. Nah, terus mungkin tengahnya mungkin seperti soalnya banyak soalnya. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi Oke, siap. soalnya kita gini, kita pemain itu karena asing ya. Yes. Asing itu udah bisa beli segampang mungkin. Oke, Soalnya siap. emang harus melihat kebutuhannya. Kalau sekarang Liga 2 boleh. pemain Oh, boleh? asing. Boleh. Jadi Liga 2 yang besok itu lebih seru karena apa? Karena 1 pemain asing, 1 pemain Asia, 1 naturalisasi. Oke, ya Caca. Ya, Lebih seru pastinya. udah ada info A1 ya dari Mas Dian. Semoga nih. aja Persima bisa beli pemain asing. Amin. Al-Fatihah. Mau beli siapa? Beli siapa nih? Datangin siapa itu? Udah ada gambaran ya. Enggak mau dibuka di sini. Spellnya mungkin orang Brasil. Orang Brazil. Iya. Ya. Ronaldinho. Belum pernah di Liga Indonesia. Tapi dia pernah di Liga Jepang. Oke, udah pernah di Asia lah ya. Iya. Oke. Kalau kuota Asia, Jelas kalau Asia kita mesti larinya ke Jepang lah, apa Korea ya. Itu yang mungkin juga sangat dibutuhkan dengan sepak bola Indonesia yang Komposisi apa ya. Indonesia tuh yang cocok emang Jepang, Asia. Mungkin kalau ASEAN mungkin Thailand ya, sama Vietnam itu yang pelatih kita ini kan pelatih yang apa ya? Strategi ngeyel. Siap. Jadi mesti pemain-pemain yang diambil pemain-pemain yang mau lari. Itu yang mungkin stylish dibutuhkan, cuman lebih banyak yang apa yang ngeyel. Ngeyel, ya. Karena kita istilahnya wani ngeyel, jadi Oke. ngeyel terus pokoknya. Gitu. Wedian. berarti ya. ngeyelan. Ngeyelan ya. dan suka lari juga. Oke. Dari kenyataan. Oke, next Mas Dian ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih sudah Sama-sama. membawa Persipa di Liga 2 ya selama 70 tahun nih. 71 ya. tahun. 71 tahun malah ya. Belum pernah naik kasta di Liga 2. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi Alhamdulillah. rakyat Pati khususnya ya. Karena 71 tahun belum pernah naik di Liga 2 dan di gerakannya diurus Caca. Iya. Berkat semuanya. Alhamdulillah
bisa. Berkacak-cak. Ya, ini luar biasa nih. Saya hanya sebatas pengamodir, tapi Oke. yang semuanya itu dari semua elemen. Semua Dari elemen. cacah, dari apa ya, masyarakat Kabupaten Pati Siap. ya, dukungannya, doanya, dan juga pemerintah yang dukung Pemerintah selama ini. juga, Ya. Jadi emang apa yang dari dulu menjadi apa ya, menjadi hal yang sulit. Itu apalagi kota kita bukan kota industri, Yes. bukan kota yang kaya, bukan kota yang istilahnya apa ya, maju, selain maju sampai kayak Semarang dan Betul, lain-lain. oke. Alhamdulillah kita bisa lolos. Itu berkat upaya dari semuanya dari Caca. Mungkin kalau masih mengingat dulu banyak teman-teman Caca yang di Lampu Merah. Siap. Sampai Ya. apa yang gelar barongan. Betul, betul. Itu yang dia turun ke jalan itu semua. Jadi awalnya yang nggak tahu Persipa, masyarakat Pati akhirnya tahu. Keduanya doa-doa yang disampaikan untuk support itu pasti yang membuat pemain maksimal dan akhirnya Liga 2. Oke. Siap, Mas Dian. Nah, boleh diceritakan nih kepada pemirsa Ngebes, kisah perjalanan Persipa bisa ke Liga 2 nih gimana? Wah, panjang. Panjang ya? Sampai sahur bisa mungkin. Oke, los ini. Buka-bukaan di sini ya. Jadi dulu Oke. berawal dari kegundahan dan kekhawatiran karena ada tim baru di Pati saat itu yang udah di Liga 2. Jadi teman-teman dulu itu sangat khawatir kalau ada tim Liga 2 di sini dan bukan asli Pati, nanti akhirnya akan lambat laun akan menggeser Persipa Pati. Saat itu Persipa Pati tidak ada komandonya, jadi baru kosong saat itu, karena Pak Ketua Umum mengundurkan diri karena mengurus timnya yang Siap. timnya sendiri. Jadi akhirnya teman-teman supporter pada bereaksi. Enaknya gimana nih? Biar kita bisa mengawal Persipa Pati. Siap. Yang kemarin mungkin cuma mendukung, sekarang kita ngayomi dalam arti istilahnya kalau bareng-bareng Mas. Akhirnya saya didorong sama teman-teman supporter karena waktu itu saya ketua Pati Posi masih. Didorong sama teman-teman supporter untuk mencalonkan diri. Tapi saya sudah janji sama mereka. Jadi saya istilahnya nanting mereka. Siap. Nah, saya mau jadi mencalonkan manajer, ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman supporter semua harus satu komando dan harus Konsisten, misalnya ya? konsisten untuk mengupayakan apapun ketika nanti sudah di kompetisi. Saat itu memang syaratnya berat, karena kita harus mempunyai dana 200 juta untuk bisa deposit menjadi seorang manajer didaftarkan. Nah, itu mungkin satu-satunya di dunia manajer yang tidak dibayar tapi malah cari uang, malah mencari deposit. Itu baru Pati. Saat itu belum ada yang berani mendaftar karena mungkin besaran uang itu tadi ya deposit. Nah, akhirnya istilahnya jujur ini, jadi jujur dia juga minta maaf sama Din Purapar. Sedikit saya bohongi karena karena waktu itu saya pinjam uang 200 juta ke Pak Joni saat itu. Ya mungkin Pak Joni juga kaget karena saya minta, Pak, saya pinjam uang cuma 3 jam, saya bilang itu. 3 jam. 3 jam, tapi besar 200 juta. Lu buat apa Mas? Saya ceritain. Udah dipinjemin. Yang penting itu kalau saya nggak jelaskan dengan jelas mungkin nggak ada yang mau 200 juta. Uang banyak kan. Akhirnya 200 juta saya bawa bank. Terus saya masukkan ke rekening saya print. Habis saya print, uang itu saya ambil lagi. Saya kembalikan ke Pak Joni. Lah pimpinan ya, pimpinan itu ya, Gokil. Pimpinan itu saya bawa ke Din Purapar. Karena yang membuat itu kan Mas Kardi itu PLT. Yang PLT ketua Din Purapar ya, Persipa, ketua Persipa ya. Akhirnya lolos nih. Tapi nggak tahu kalau sebenarnya di dalam rekening udah gak ada uang. Itu akhirnya lolos. Lah dari situlah kita mempunyai suatu target istilahnya kita cari pelatih. Saat itu saya dikasih anggaran 750 juta. Itu uang sangat kecil kalau di bola. Nah, saat itulah kita nyari Pak Nazil Mustafa menunjuk sebagai pelatih kita. Nah, saya tanya Pak Nazil, Coach, 750 juta bisa naik kasta? Bilangnya dia, bisa Mas, bisa, pokoknya bisa, tenang aja, pokoknya bisa. Kita itu dengar kabar kalau Liga 3 Jateng itu dimulai bulan Agustus. Jadi kita Mei udah persiapan, kita udah seleksi 2021. Itu udah kita persiapan Mei kita persiapan. Ternyata mundur sampai Agustus. Sampai Agustus itu uang udah habis.
uang udah habis. Terus ternyata mundur lagi sampai November. Jadi kita itu berangkat ke Pekalongan, jadi berangkat pertandingan pertama. Itu uang udah nol. Modal nekat. Modal nekat. Akhirnya saya istilahnya saat itu emang pandemi ya, pandemi. Jadi dana-dana yang di KONI, yang akhirnya dicabur-cabur itu nggak terpakai karena tidak bisa menyelesaikan kompetisi, tidak bisa menyelesaikan latihan. Jadi uang itu pada nganggur istilahnya, uang yang sudah dianggarkan ke KONI. Nah, saya audiensi sama Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, sama Pak Pimpinan Dewan semuanya. Saya nangis istilahnya. Pak, ini kita udah mau berangkat, masa nanti ada cerita Persipawati nggak jadi berangkat karena kehabisan uang? Apa nggak malu kita sebagai apa ya, kabupaten yang daerah, ya, kabupaten yang istilahnya cukup punya uang untuk pembiayaan lah seperti itu. Akhirnya dianggarkan lagi. Jadi uang kalau nggak salah waktu itu anggaran lari itu dilimpahkan ke Persipa dulu. Saya berangkat ke Pekalongan. Saat itu saya belum mikir sampai mungkin lolos Liga 2. Pikiran saya cuma istilahnya bisa lolos grup aja itu udah pencapaian luar biasa. Kenapa? 3 tahun ke belakang Persima nggak pernah lolos grup pertama. Selalu gagal. Berarti itu laga penentu? Bukan, itu laga baru awal pol. Masih awal ya? Pol. Tapi Persipawati nggak pernah lolos 3 tahun terakhir. Nggak pernah lolos grup aja nggak pernah. Akhirnya kita alhamdulillah berbagai rintangan, ada hotel kebanjiran, karena kita juga di hotel murah. Oke. Yang paling murah kita kalau ingat itu makan nasi padang itu memang nasi padang. Itu dari warungnya bungkusan sampai hotel itu teman-teman yang di manajemen tuh entah pasti kardus sendiri biar kelihatan agak member. Nah, kita makan main akhirnya ambil lolos itu kita ada penyambutan di perbatasan itu udah kayak juara padahal baru lolos grup pertama ya. Grup awal itu di Pantura itu udah penuh itu. Kita udah ngerasa kalau kita udah bisa lebih baik daripada yang sudah. Nah, kita sampai Pati kan berangkat lagi nih untuk 16 besar ya. 16 besar itu. Itu kita udah habis uang lagi. Akhirnya saya nangisi Pak Koni lagi. Pak Koni dari KONI, dari Pak Ketua Dewan, dari Pak Bupati. Akhirnya menggeser lagi anggaran KONI untuk ke Persipa beberapa lagi. Berangkat lagi kita 16 besar di Pekalongan. Alhamdulillah lolos 8 besar. Lolos 4 besar. 4 besar lolos semifinal. Nah, semifinal itu saya udah istilahnya kayak mimpi. Kita nyampe di tahun ini itu tahap pertama kali kita masuk semifinal. Yang istilahnya banyak teman-teman yang udah ngomong wes cukup iki, wes cukup dalam arti wes sampai saiki kene wis bangga. Soalnya duit entek daripada nunggu kobol-kobol malah saya terus lah gitu. Nah, sampai dari situlah mungkin karena udah semifinal nih, udah nanggung. Kenapa nggak semifinal? Kenapa nggak juara itu? Ya. Akhirnya ya mobil ada di sana namanya Mas Agung itu tergede semua, terus akhirnya sertifikat rumah tergede. Saya semifinal adu penalti menang itu kayaknya udah lepas semua dalam arti udah sampai nangis itu udah nggak lah istilahnya nggak apa, nggak bisa nahan lah. Kita masuk final yang pertama kali selama Liga 3 Jateng. Kita final malah menang 5-0 dari Boyolali. Padahal Boyolali saat itu superior dia. Kami kalah sama kita 5-0. Akhirnya ya udah semangat juara pertama kali tambah lagi. Ya saya juara untuk pertama kali di Jateng Persipawati selama luar biasa. Itu yang perjuangan yang darah. Ini nih yang perlu teman-teman Patifosi ketahui juga ya. Perjuangannya ternyata nggak hanya di jalan saja, tetapi di dalam juga perlu kita ulik juga perjuangan dari teman-teman manajer dan juga official dan lain sebagainya. Itu belum selesai sampai ke nasional berarti. Baru mau masuk nasional. Baru masuk nasional. Nah, masuk nasional itu alhamdulillah ternyata udah dianggarin sama Pemda itu 2 miliar, Mas. Alhamdulillah itu. Jadi kita udah pede lah saya. Udah punya uang 2 miliar nih. Nanti harus tembus minimal ke 16 besar biar stay di nasional, enggak turun lagi ke regional. Enggak, masih ke regional. Jadi tahapannya Liga 3 itu panjang, Mas. Panjang banget. Jadi kita tuh istilahnya bersaing se-Indonesia itu bersaing 800 tim. 800 tim? 800 tim se-Indonesia.
kita di nasional nih mulai di Siap. nasional. Nah, saat itu Joyokusumo baru direnovasi. Nah, terus karena saya juga dekat sama Kendal, sama Mangospa Kendal, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan tuan rumah. Untuk beasiswa nyaman. Nah, tuan rumah kan pede nih kita. Akhirnya kita menggunakan Kendal sebagai home kita, tuan rumah di 6 rumah besar Liga 3 nasional. Gitu kan. Nah, disitulah alhamdulillah kita mulus di situ. Emang ada kalah, ada pernah menang, ada kalah, menang kalah, tapi alhamdulillah kita masuk ke babak penentuan. Babak penentuan itu adalah 16 besar. 16 besar. Nah, 16 besar itu tiba-tiba ada kabar bahwa kita akan main di Jawa Timur. Nah, kalau tahu Jawa Timur adalah nerakanya sepak bola Indonesia. Wih, nerakanya ya. Nggak ada yang nggak akan ada yang menang mudah di Jawa Timur. Ya. Karena di sana adalah pusat sepak bola. Kita drawing itu bertemu tim-tim apa ya? Tim-tim yang mengerikan misalnya. Wih, mengerikannya kenapa nih? Satu, PDS. Oh, Semua iya. tahu lah PDS itu siapa. Siap. Kedua, Farmel. Farmel itu setiap tahu kan yang viral. Jadi yang viral tuh yang Oke. ada kartu merah 4. Kalau musuh dia tiba-tiba ada kartu merah 5. Gitu. Yang ketiga kita bertemu Persikota. Saat itu punyanya Prilly. Itu yang berat karena Persikota punya sejarah panjang di Liga Indonesia gitu. Keempatnya Persipamati, tim desa, tim Mek Gurwani nekat, duit cumpon, Mek Gurwani, misalnya wong mati, penting modal wani kedel, wong mati boy wani gitu udah, wani ngayal gitu lah. Kita berangkat udah dengan teman-teman manajemen, teman-teman ofisial udah pesimis mas, karena musuhnya kita ngeri-ngeri, wah rumornya aja ngeri, udah intinya yang bakal lolos tuh PDS sama Farmel, biasanya rumor-rumor di media itu lolos tuh. Tapi ya teman-teman alhamdulillah, teman-teman itu pemain itu semua nekat semua, dalam arti ngeyel semua. Jadi main jam 1 siang, bayangkan main jam 1 siang di Sidoarjo. Panas seperti apa? Panas banget itu. Alhamdulillah kita bisa imbang seri 1-1. Saat itu besok malamnya itu udah mulai bingung. Wah besok mau ngadepi Farmel. Ini gimana? Sampai mungkin teman-teman udah pada pesimis mas. Yes. Pun saya banyak yang WA saya, DM saya banyak mas ini mas tekan semini aku bangga mas. Sebelum Persipura ketemu Farmel itu udah ketemu Persikota. Di situ ada tragedi. Jadi kelihatan banget kalau ada kecurangan wasit lah di situ. Viral. Mbak Prilly sebagai influencer yang nasional udah semuanya tahu lah Prilly sama. Dia istilahnya nge-tag PSSI untuk ini menanyakan gimana kinerja wasit. Akhirnya itu viral mas. Viral akhirnya saat itu masih Pak Ketum yang Pak Iwan Bule. Pak Iwan Bule sampai ngomong besok wasit yang bekerja di Sidoarjo ganti semua. Jadi tidak ada wasit yang mimpin kemarin. Semua harus baru. Semua harus baru. Tidak ada main-main lagi. Itu PSSI itu rame saat itu. Nah, alhamdulillah ya keajaiban dan restu Gusti Allah mas ya. Siap. Kita bisa membungkam Farmel 6-3 gitu. 6-3 ya. Akhirnya itu satu langkah lagi kita bisa lolos Liga 2 yang pertama kali dalam sejarah Persipamati. Alhamdulillah saat akhir-akhir kita juga bingung saat itu. Kalau laga terakhir sama Persikota kan. Persikota udah tombang-camping tapi kita malah kalah. Tapi kalau emang udah direstui sama yang di atas, itu selain kita akhirnya tetap lolos Liga 2. Nah itu udah nggak bisa mas, udah nggak bisa berkata-kata waktu itu. Semuanya udah kita kalah, udah tahu kalau lolos tapi pada diem, bingung. Takutnya kalau misalnya Farmel menang musuh PDS, kita tetap nggak lolos. Tapi hari itu hampir bersamaan mainnya, kita udah menit keberapa kita udah tahu kalau Farmel kalah sama PDS. Ya itu ya udah nggak bisa nggak bisa diomong sama kata-kata waktu itu perasaannya. Marah banget pokoknya. Udah kita pulang Padang pengen balik Pati. Dan pengen rayake kelolosan kita ke Liga 2 untuk pertama kali. Itu pun belum sampai situ. Kita pulang terus kita mogok mas. Wis tragedi lagi. Tragedi kita mogok. Mogok di Tuban kalau salah, Tuban. Itu pemain dorong semua sampai berapa jam. Pemain turun. Dorong semua. Iya. Ada videonya nggak itu? Ada. Oh, ada ya. Oke, siap. Jadi pemain kita yang kemarin itu udah kayak keluarga mas. Jadi perjuangannya itu udah misalnya gaji itu nomor kesekian. Oke. Yang penting
berjuang untuk Persipa Pati dulu. Jadi alhamdulillah Persipa udah punya bus sendiri mas. Itu iya. dari uangnya Caca lah, uangnya Caca itu. Kolektifannya Caca? Iya, uangnya Caca. Hasil itu. turun ke jalan. Ya, jadi selain Pati Vosi itu ngumpul uang 120 juta. 120 juta. juta. Terus kita tambahin dari sponsor, dari yang kita cari sendiri. Jadi selainnya manajemen dan supporter itu nggak ada bedanya. Soalnya kan yang di manajemen juga perwakilan dari Caca. Selain itu, maksud saya kan juga perwakilan dari Caca. Siap. Untuk kita cari sponsor, alhamdulillah udah bisa beli bus sendiri. Berarti yang diparkir di depan stadion Iya. semua itu punya Caca ya. Iya, punya Persipa dan punya Caca lah. Oke, luar biasa. Walaupun nggak sebagus yang lain-lain mas, cuman Tapi kan sudah Iya. Dia milik sendiri nih. bukan sendiri tuh. bukan pinjaman Pemda, bukan istilahnya bukan nyewa, tapi itu milik kita Yes. sendiri. Dan justru itu menjadi power tersendiri nih bagi para pemain kalau tahu itu dari Caca juga itu. Iya. Itu pasti akan powernya lebih money ngeyel tadi. Oke Mas Dian, Siap. terkait dengan ini bagaimana sejarah munculnya hashtag diurus Caca. Nah, itu dan juga hashtag wani ngeyel itu tadi. Iya, jadi Gimana nih? Tadi kan saya ceritakan, jadi awalnya kan dulu Caca itu kan dulu kita sendiri. Oke. Caca Pati Vosi misalnya. Caca Pati Vosi dan saya juga ketua Pati Vosi saat itu. Jadi yang ngurus tuh kita sendiri. Oke. Nah, itu hashtagnya dulu Caca. Karena kan bukan dulu bapak-bapak ini ya. Oh, didolnya Pak. Pusing ya. Yang kedua yang paling ngayal karena saat itu kita istilahnya tidak punya modal yang berlebih. Dalam arti kita punya modal uang banyak ya enggak. Oke. Kita punya apa ya istilah support banyak ya enggak. Tapi dengan paling ngayal, hashtag paling ngayal tuh udah kita ngayal apapun. Kita main ngayal, nekat, kita punya nekat. Gitu. Saya juga ya, tambahan juga. Oke. Saya sering ninggal mobil Pemda. Maaf Pemda Kabupaten Pati. Sering pinjam mobil dan tak tinggal di hotel, Mas. Terus kalau sing ngurus sih? Enggak, buat jaminan. Karena nggak kuat bayar hotel. Itu pernah, itu di Pekalongan pernah, di Magelang pernah. Hotel yang buat nginep. Iya, buat nginep pemain ya. Oke. Itu fakta. Dan saya nggak malu karena itu memang fakta. Karena Demi kebaikan. demi kebaikan. Oke. Jadi itu sering kita di Pekalongan ninggal Kijang, Pemda pernah. Kita di Magelang ninggal ke Avansanya Din Murapar. Dia pernah. Plat merah, Mas. Saya tinggal. Kayaknya tahu. Hah? Pemdanya tahu. Nah sekarang udah tahu karena Sekarang udah tahu. Saya udah jujur sekarang. Ya, tapi itu bagian dari juga ketika mereka tahu ya juga. Harus Oh iya mikir nggak apa lah. maklum. Justru harus mikirin malah kayaknya ini. Iya. Jadi terima kasih semua pihak yang support ya dari juga. Dan juga dulu ini ada Apa? tambahan ya dulu. Ini kan saya di rumah Mas Jajar ya. Dulu sebelum sampai ke Liga 2 tuh dulu pernah jual sama beliau. Itu kalau istilahnya saya disupport Mas. Memenangkan Pati Vosi dulu sekarang. Oke. Kalau udah Pati Vosi, semoga Persipanya maju gitu. Beliau juga kan gila bola kan. Gila bola. Ya, dari Semarang dulu kan udah gila bola. Bola gila. Ngasih KKN ya, poskone ditinggal ya. Delok PSIS tanding. Iya. Alasan apa ngeprint? Buat temen-temen pelajar ya. Paling parah itu. Itu cerita Itu- paling fenomenal ya. Juga beliau support. Jadi beliau kan ramah kawan lama banget lah waktu di UNES dulu. Di kuliah ya. Ya waktu di UNES dulu. Jadi support juga waktu juga dulu sama Dimas juga. Ya support kita. Alhamdulillah banyak orang-orang yang support ke kita. Jadi emang energi positif itu penting. Jadi energi-energi yang semua teman dari segala sisi, segala Semua elemen. elemen itu emang membuktikan kalau bersatu itu emang akan menghasilkan yang baik. Oke. Yang jelas. Kalau niatnya bagus, pasti Ya, kita akan ya. selalu dipermudah Kalau sama niat Tuhan itu Yang harus, Maha Esa. sama harus. Ya. Oke. Gitu. Saya Mas Dian, saya pernah mendengar statementnya dari Mas Dian nih, begini. Yang bisa membuat saya menangis itu karena dua hal. Yang pertama keluarga dan Persipa. Memangnya seberapa penting nih Persipa buat Mas Dian nih? Jadi dulu saya tuh malah fan-nya PSIS, Mas. Fan-nya PSIS. Fan-nya PSIS. Ini saya jujur. Pantes podo. Aduh, Fan-nya PSIS. abrek saya kata. Selalu Saya dulu diajak sama Mas Dion. Mas Dion itu juga Lejon. dulu bukan wakil Pati Vosi dulu, wakil Pati Wakil Vosi Pati sekarang udah diganti karena juga diganti saya. Itu dulu pernah waktu di kos Semarang di Odines. Saya diajak, Mas boleh parli dalam Persipa. Saya ngomong tentang Persipa, tim Liga Telu, orang tahu menang. Saya dulu gitu. Tapi ketika saya pulang Pati dan saya sering ngomong sama teman-teman Pati Vosi. Oh, kenapa saya tidak menyintai tim Kota Kelahiran saya sendiri? Ya mulai dari situlah apa ya istilahnya? Mulai mencintai
Persipa Pati. Dan kalau masalah kenapa kok yang bisa membuat nangis saya cuma sama dan keluarga saya, bahwa Persipa Pati itu udah mendarah daging bagi saya, Mas. Gitu. Karena dari Persipa saya kehilangan mobil ya, dari Persipa kehilangan tanah ya, dari Persipa saya punya banyak keluarga ya. Jadi sudah apa ya, Mas? Dan yang paling mungkin ya nggak sengaja, Mas, kita nggak sengaja. Jadi gini, jadi waktu itu ada kongres Patifosi. Itu waktu itu kongres Patifosi, pandemi waktu itu. Jadi kongres pemilihan ketua, aklamasi milih saya lagi. Saat itu saya udah mau naik ke mimbar untuk pelantikan yang kedua. Itu bertepatan dengan ibu saya koma di rumah sakit, Mas. Itu waktu itu seperti itu. Dan ini Gendon yang ketua sekarang tuh geret saya, Mas, ayo rumah sakit sih, penting ibu sih. Nah, saya waktu itu belum sampai pelantikan, saya lari ke KSH karena jatuh itu Satu Renggo. Satu KSH kan cuma berapa menit ya, cuma 2 menit lah sampai ke Satu Renggo. Itu saya terakhir dilihat ibu saya. Jadi berbarengan dengan hampir mungkin berbarengan dengan ibu. Ya istilahnya sedo gitu. Dan itu yang membuat gua ada bedanya antara keluarga dan Persipa. Itu yang paling mengena, Mas, ya itu. Dan juga keduanya dulu ibu waktu masih ada itu seperti selalu ngomongin saya. Persipa ndak diwangi sampai ini, apa Persipa iso prestasi. Nah, seperti itu. Saya bilang, saya mesti yakin, Bu, mesti yakin bisa investasi. Waktu itu saya belum jadi manajer saat itu. Tapi kan ibu udah pernah lihat saya bahwa Persipa juara 2 yang Suratin, yang junior. Yang senior sama sekali nggak tahu ibu, karena udah sedo. Waktu setiap saya mau main dimanapun, saya mesti sowan ke bapak ibu dulu, karena bapak juga udah nggak ada. Saya minta doa, bu saya digamok, bu saya dikasih restu dan lain-lain, karena walaupun udah nggak ada, saya yakin restu ibu itu paling kuat gitu, Mas. Saya pernah lupa, Mas, sekali itu nggak sowan ke ibu, itu rasanya kayak kurang lengkap itu loh rasanya. Saya pergi itu kurang lengkap. Dan saya nggak pede gitu. Nah, itulah yang mungkin sudah nggak ada bedanya antara Persipa Pati dan keluarga itu. Nggak ada, Mas, orang rumah, nggak ada yang istri saya, adik saya. Kalau saya udah bilang ngurus Persipa, mungkin nggak pulang setahun nggak masalah. Karena tahu kecintaannya sama Persipa. Mungkin saya kehilangan mobil, kehilangan apapun ya, itu udah biasa mereka. Karena apa ya, Mas? Nah, saya Mas Hajar sudah tahu lah, mencintai kabupaten itu dari dulu. Jadi udah tahu rasanya memperjuangkan identitas kota misalnya gitu. Walaupun saya nggak apa-apa loh, saya nggak siapa-siapa, saya orang biasa, tapi kalau bisa berbuat untuk kabupaten kita kan, istilahnya pasti ada. Kenapa tidak gitu loh. Itu yang mungkin ceritanya, Mas, itu. Oke, next ya, Mas Ian. Kompetisi mandek lama, bagaimana nasib pemain Persipa? Nasib pemain Persipa gajian sampai Januari. Itu di Kanjuruhan dihentikan itu bulan Oktober. Nah, jadi kita 3 bulan bayari pemain, tapi nggak ada pemasukan, Mas. Jadi saya ndeyeng, Mas, ini. Tapi alhamdulillah pemain-pemain mau digaji nggak full selama November, Desember, Januari nggak digaji full, mau, Mas, alhamdulillah. Pemain bersedia ya? Bersedia karena mungkin tahu Persipa ini tim baru promosi. Terus secara finansial kita belum kuat. Alhamdulillah pemain udah mengerti, Mas. Oke, Mas Ian, nih kompetisi ke depan nih, stadion infrastruktur harus layak. Apakah Stadion Joyokusuma sudah siap untuk jadi home base-nya klub Persipa Pati? Kalau siap, dibilang siap untuk pagi. Siap untuk pagi dan sore. Kenapa kok pagi sama sore? Karena lampunya masih 2, Mas. Oh, gitu. Di sisi sebelah. Hanya di sisi barat. Barat ya. Di sisi barat. Yang timur belum ada. Nah, makanya kemarin teman-teman Patifosi sama juga manajemen nangisi Pak Bupati sama Pak Dewan, Pak DPRD. Ya, itu biar dianggarkan, Mas. Emang kalau dilihat masih, kalau kemarin kan ramai, Mas. Ramai. Kenapa nggak jalannya sendiri ini? Kenapa nggak jalan rusak ini? Oke, Mas, semua penting. Dan tidak ada yang kita milih, tidak ada lebih diprioritaskan, enggak. Tapi misalnya kita mengingatkan bahwa ketika nanti Joyo nggak bisa jadi tuan rumah, itu nanti juga merugikan satu Persipa pasti, keduanya
itu tadi ya. Kita kan naik Liga 2 kan pengen mempromosikan UMKM sekitar Pati, apa sekitar stadion, terus pariwisata, terus tempat hotel terutama, terus juga orang-orang biar kesini. Kalau kita nggak bisa main di Pati, kan sama aja kita ngapain? Oke, gitu. oke, paham ya. Jadi kita tuh dari Persipa kita mau mengangkat apapun yang ada di Pati. Keadaan Pak. Ya, jadi Memberikan feedback ya, kepada masyarakat gitu ya. itu Mas. Jadi saya ya semoga nanti segera dianggarkan. Tapi kemarin Pak PJ udah bilang mau dianggarkan. Mau dianggarkan. Ya semoga Direalisasikan ya, dengan nanti segera. terus, bisa main malam Mas. Main malam. Kalau main malam kan yang kerja udah pulang gitu kan. Yang istilahnya yang kalau malam itu kan TV biasanya kan masuk pengennya di malam gitu kan. Next Mas Dian, pernah merasakan dituntut supporter sendiri nggak Mas? Mungkin karena perform klub atau ada faktor yang lain? Kalau itu pasti pernah Mas. Iya. Tapi karena mungkin saya juga bagian dari Patifosi, anak-anak juga kadang sungkan. Tapi itu salah Mas. Itu salah. Kalau emang saya sebagai manajer kurang dan emang harus dievaluasi, harus kinerja saya jelek, jangan sungkan. Tapi emang harus disampaikan. Karena nek saya nanti nggak dikritik, saya akan terlena Mas. Gitu tuh. Emang saya udah nggak layak sebagai manajer, diganti aja nggak apa-apa. Jadi jangan sampai karena sungkan nanti yang korban Persipanya. Kita di sini memperjuangkan Persipa, bukan memperjuangkan saya. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi teman-teman lagi yang mungkin nanti menonton ini semuanya, jadi jangan sungkan untuk mengkritik ataupun sampai mujud pun nggak masalah. Yang penting itu demi Persipa Pati. Itu yang harus Luar Untuk supporter yang militan banget atau grassrootan banget ini di daerah mana nih? Sing wani ngeyelan nih biasanya nih. Ngeyel pokoknya. Ngeyel. Kalau ngeyel semua Mas. Ngeyel pasti, semua ya? Cuman kalau ini umum di sini ya, di Ya, Sekolilo umum ya. di sini. Sekolah itu kalau emang Sekolilo sama Kayan ini emang militansinya besar Mas. Oke. Militansinya besar ya. Militannya besar. Apalagi kalau ketemu Kudus. Wah. Berangkat semua Mas. Berangkat semua. Tapi itu bagian dari drama olahraga. Siap. Tapi tetap aja rivalitas hanya 90 menit. Nggih. Selebihnya kita saudara. Saudara. Luar biasa. Itu yang ya dari sini juga mungkin teman-teman yang masih belum tahu Persipa ya minta dukungannya, Siap. minta supportnya dan juga semua kecamatan ada anggota Patifosi, jadi bisa menghubungi teman-teman yang di Patifosi dan juga kalaupun nggak mau istilahnya belum kenal Patifosi datang aja ke Joyokusumo. Ya, semoga aja kalau Joyokusumo penuh terus Mas, tribunnya dibangun. Oke, Ya. itu juga salah satu syarat untuk Iya. membangun tribun ya? Syaratnya sih bukan, cuman kalau nanti tribun udah besar, Oke. itu finansial timnya juga sehat. Oh iya. Ya, jadi sekarang ini Mas, kita home sekali belum bisa membayar pemain 1 bulan. Kita home 2 kali baru bisa membayar pemain 1 bulan masih kurang. Masih kurang ya? Kita belum mikir turnya. Nah, dan kita setiap main Mas, setiap pertandingan home itu kita nolak 2.000 sampai 3.000 orang. Penonton. Nolak 3 karena nggak mungkin kita masukkan semua. Itu karena terbatas tribunnya. Itu yang kita sayangkan. Jadi kalau besok sudah dibangun dan bisa minimal 10.000, itu kita udah sehat Mas finansialnya. Gitu. Ya itu bukan untuk kita, untuk pribadi enggak, tapi emang untuk finansial Persipa biar bertahan di Liga 2 dan kemungkinan nanti kalau emang vitaminnya ya. Ya, infrastruktur nanti udah memenuhi semua, nggak mungkin kita bisa Liga 1 Mas. Gitu. Ya semoga nanti ada inilah ya sponsor-sponsor masuk Ya. ya. Silakan. Nasional ya, bos-bos. Bisa nih dipartneri ya Persipa Pati. Semoga Siap. bisa memajukan persepak bolaan Indonesia. Amin. Next. Selain di Persipa ya muga-muga Apa? itu ono mereknya. Oh iya, ini juga perlu. Ini Habis harus butuh sponsor. Habis. next Mas. Iya. Sampai kapan Mas Dian mau berada di manajemen Persipa? Selama dibutuhkan Mas. Selama dibutuhkan. Oke. Dan selama masih layak. Selama masih layak ya. Jadi kalau dibilang di sini kan saya emang nggak gajian Mas. Saya nggak gajian sama sekali. Saya juga nggak dapat apa-apa di sini. Siap. Tapi emang ini dari istilahnya dedikasi bagi saya, dedikasi untuk Persipa Pati. Kalau yang lain mungkin yang official dan emang gajian Mas. Iya, paham. Cuman kalau saya enggak karena teman-teman saya emang istilahnya saya bisa ngasih sumbangsi, dedikasi saya seperti ini, gitu, Mas. Selama dibutuhkan saya siap. Tapi kalau emang saya udah layak dan emang ya silakan gitu. Ya.
Ini membuktikan kalau Mas Dian ini nggak gila jabatan ya teman-teman ya. Iya. Lepas saya los kalau Los, ketika iya, dibutuhkan iya. ya mangkat. Iya. Kalau enggak ya wes ya. Yang penting punya keluarga banyak Keluarga banyak. dan teman banyak. Siapa? Oke Mas Dian, bisa diceritakan Mas Dian bagaimana proses perekrutmen pemain Persipa Pati ini? Kalau rekrutmen satu pasti dari rekomendasi. Satu itu coach, yang kedua dari teman-teman manajemen, yang juga ada di Persipa Pati namanya Mas Haris. Mas Haris. Itu yang Mas Haris itu yang hafal pemain se-Indonesia. Pemain Tarkam, pemain Liga 2, Liga 1, Liga 3 itu hafal semua. Jadi otaknya tuh kayak CPU-nya sepak bola Indonesia. Sepak bola. Tuh dia biasanya yang masuk-masukan dia, terus juga Mas Agung, Mas Yuan yang di media juga kasih masukan, dan juga kita sendiri trial Mas, kita trial. Seleksi juga iya. Kalau emang seleksi udah nggak mentok, nggak ada, kita akan datangkan trial dulu. Kalau emang trial bagus kita ambil, kalau enggak ya kita pulangkan gitu. Karena di sini Persipa Pati nggak ada namanya titipan, nggak ada titipan, nggak ada selain uang dalam, nggak ada. Karena hal seperti itu kalau di bola Mas, kali ada udah selesai Mas. Rusak ya. Iya, karena pemain titipan tetap akan berpotensi pemain masuk angin. Oh iya. Itu pemain masuk angin, pemain yang gampang ditembak istilahnya. Saya gampang tidak bisa komitmen gitu kan. Yang kedua, kalau pemain nggak asli dari trial, kita nggak tahu nih pemain habis cedera, pemain gimana. Kalau trial kan tahu Mas, pemain kan cedera kan kelihatan. Dan juga tim latih kita lengkap Mas, ada tim medis semuanya ada di semua. Jadi kita yang trial kita emang semua ada. Emang harus yang terbaik. Gitu, Mas. Oke nih, terkait tadi nih Piala Dunia U20 di Indonesia yang dibatalkan. Gimana nih pendapat dari Mas Dian sendiri ini? Ya, sangat. Efeknya seperti apa untuk Indonesia sendiri? Kalau dibilang sakit banget Mas. Sakit banget. Karena yang harusnya kita bisa nonton pemain-pemain muda dunia, yang nanti akhirnya ke tim-tim besar Eropa, dunia juga akhirnya sirna. Dan kedua, emang kalau dibilang pemain di Piala Dunia giveaway aja kok bangga. Bukan itu konteksnya. Tapi apa istilahnya? Setidaknya pemain-pemain Indonesia bisa merasakan event terbesar nomor 2 di dunia. Itu U20. Piala Dunia U20 itu event nomor 2 di dunia. Yang itu pun nggak sembarangan bisa ditunjuk oleh tuan rumah. Dan pemain-pemain muda yang kemarin udah latihan berapa 4 tahun sampai 5 tahun kemarin itu udah mulai progresnya udah mulai naik. Dan keyakinannya Sintayong sebagai head coach-nya udah yakin kalau emang kita bisa berbicara lah, nggak terus di seliweran kan di media kan, nanti paling kebantai 7-0, paling kebantai 5-0 gini. Tapi kalau saya melihat sendiri, karena saya juga saya suka sepak bola dan juga mendalami sepak bola, saya yakin tim kita bisa berbicara. Dan itu sejarah yang sangat harus yang susah untuk ditemukan, dan juga pengalaman yang beragam banget. Nah, sampai gagal ya efeknya nanti banyak. Kalau kita sanksinya nanti sampai di banned, wah, itu orang yang punya misi untuk ke dalam untuk cita-cita ke timnas itu percuma, soalnya nggak bisa main di luar. Kancah luar. Ya, dan pemain-pemain nggak bisa ke sini juga nanti juga ya istilahnya. Terus juga yang paling sayang Mas, uang berapa miliar bahkan triliun yang terbuang untuk persiapan Piala Bukan Dunia. untuk persiapannya. Kalau persiapannya kalau saya nggak lihat, nggak salah lihat ya, itu 500 miliar. 500 miliar. 500 miliar. Persiapannya toh ini. Mas. Belum TC-TC-nya timnas Mas itu. Kalau yang kebuang lagi, yang ngeri lagi. Iya. Berapa puluh wisatawan yang datang Indonesia nggak jadi. Ya, setiap negara pasti bawa pendukung sendiri. Hotel yang akan di booking berapa hotel sendiri. Devisa yang masuk berapa Mas untuk Indonesia? Banyak banget. UMKM akan juga itu dari mulai Solo, Bali, dari Jakarta juga itu kan udah membuang semuanya Mas, tiket. Mungkin saya mungkin bisa ngitung triliunan Mas, terbuang sia-sia kalau gagal. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin, dan juga berapa ratus ribu hati seorang cowok yang patah hati. Sekarang nggak cowok lagi loh Mas, cewek juga banyak. Cewek cowok banyak. Yang pengen lihat cowok-cowok ganteng main bola, iya dari Inggris, dari dia. Nah sekarang di Argentina kayaknya nggak salah. Bahkan Argentina itu nggak lolos dia. Ya dapat enak. Dia akhirnya bisa lolos main dan juga
value-nya dia dipakai. Itu kan sama saja kita ngasih uang sama Argentina berapa triliun. Nah, hal apa nih yang membuat Piala Dunia di Indonesia ini dibatalkan? Menurut pandangannya Mas Dian nih, nggak menurut pandangannya kepala putih nggak nih? Katanya silver. Silver ya. Apa nih? Jadi gini ya, satu Mas, itu mungkin penilaiannya dari Kanjuruhan. Tapi dari Kanjuruhan kan udah nego nih. Dan nego akhirnya kan masih lanjut. Sampai akhirnya udah menjelang drawing di Bali. Tapi mungkin karena kemarin juga ada penolakan dari beberapa ormas dan juga beberapa apa istilahnya ya, tokoh politik dan juga kepala daerah. Akhirnya mungkin FIFA takut kalau nanti main di Indonesia akan terjadi penolakan dan juga seperti Kanjuruhan itu. Nah itu, padahal FIFA nggak tahu kalau di Kanjuruhan itu karena angin. Iya, angin. Gokil ya. Jadi itu aja. Jadi apa Mas ya? Itu yang membuat FIFA istilahnya membatalkan. Karena emang kalau event FIFA Mas, event Piala Dunia itu event terbesar nomor 2 Mas. Saya kembali lagi ngomong. Itu harus emang clear. Emang dari keamanannya, dari persiapannya, dari mulai vendornya harus semuanya udah ya sempurna. Karena itu event nggak main-main Mas, begitu. Tapi dari segi lapangannya sendiri nih, apakah stadion di Indonesia juga sudah layak untuk menerima tamu-tamu dari luar negeri? Oh, kalau yang ditunjuk ya itu juga kan yang terbang sia-sia ya Mas. 6 sampai 7 stadion yang ditunjuk sebagai venue untuk pertandingan itu kan sudah diperbaiki semua Mas. Oke. Dari Manan, dari Bung Tomo. Terus juga mereka kemarin diusir loh Mas, kasihan Mas. Selama liga, Persija Solo tuh nggak bisa main di Manan. Persebaya nggak bisa main di Gelora Bung Tomo. Dan juga masih banyak beberapa tim yang tersisihkan. Terusir dari home base-nya karena khusus untuk menjelang Piala Dunia. Dan itu uang negara Mas yang buat renovasi. Itu kan udah buang uang negara, udah ada imbas, merugikan tim-tim yang lokal, yang home base-nya di situ. Keduanya tadi, yang ketiganya itu tadi yang sudah membuang uang berapa triliun yang harus menjadi pendapatan Indonesia Mas. Nah, itu yang menyedihkan seperti itu Mas. Itu. Oke, siap. Oke Mas Dian, terakhir nih. Siap. Pesan untuk sedulur Pati Fosi yang ada di Pati nih. Monggo. Ya, untuk teman-teman Pati Fosi, salam satu hati sampai mati. Jadi sebentar lagi Persipura Pati akan menjalani musim baru lagi di Liga 2. Jadi semangat, terus rapatkan barisan, kita berjuang bersama lagi. Siap. Dan dalam cah-cah istilahnya dukung dimanapun berada untuk Persipura Pati. Itu aja Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Dian. Sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Terima kasih, suatu kehormatan buat teman-teman semuanya. Semoga Persipura Pati bisa lanjut nih levelnya, naik kasta lagi di Liga 1 dan juga bisa mengharumkan nama daerah Pati di kancah internasional juga ya. Terima kasih Mas Dian, matur sembah nuwun. Dan juga teman-teman pemirsa Ngebes, jangan lupa di follow juga nih akun dari IG Persipura Pati ya. Semoga bisa centang biru ya. Karena satu-satunya di Liga 2 yang centang biru. Mengenaskan ya. Terima kasih, mau di follow. Filipin Makassar Berterasi, kamu ucapkan banyak terima kasih.